Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pamilu Ita Ulfa Sofi Marina. Saya CGP Angkatan 9 SDN Beji 1 Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap anak unik, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat dan gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain berbeda. Di sini ada usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harusnya memahami tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan juga melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua adalah minat murid serta profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat seorang murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid tentunya didukung oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengetahui perilaku murid-murid. Kedua adalah mengidentifikasi. Yang ketiga adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasar cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengetahui perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid sebelum di kelas tersebut, penilaian formatif dan diagnostis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu dengan cara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran terkait dengan diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk menunjukkan bukti yang menunjukkan apa murid telah paham dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentunya ada. Di sini modul 1.1 dan modul 2.1 berkaitan untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan modul 2.1 yang terhubung dengan 1.2. Sedangkan modul 1.3 dan modul 2.1 ada kaitannya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 terhadap modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.